Halo semua, saya Naina Mazaya Putri dengan NRP 526241183. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lab 1, yaitu Install a Virtual Machine on a Personal Computer. Di step pertama, kita akan mengimport a virtual machine into a VirtualBox inventory. Nah, background-nya itu, computing power and resource have increased tremendously. Jadi, telah meningkat selama 10 tahun terakhir ini. Nah, keuntungannya itu mempunyai multi-core processor dan RAM yang besar itu memudahkan kita untuk melakukan virtualisasi. Dengan virtualisasi ini, kita dapat mengetahui bahwa satu atau lebih dari virtual komputer ini bisa beroperasi di dalam satu komputer fisik. Nah, virtual komputer ini yang berjalan di dalam komputer fisik ini disebut dengan virtual machine. Nah, virtual machine itu biasanya tuh dipanggil sebagai guest atau tamu, dan si physical computer ini biasanya tuh dipanggil sebagai host. Modern computer sama si operating system yang modern ini bisa menjalankan virtual machines. Nah, required resource-nya itu komputer dengan minimal 4 GB RAM 4 GB dan 50 GB free internal disk space buat menjalankan si virtual machine ini. Dan juga internet akses yang stabil buat mendownload si Oracle VirtualBox dan si virtual machine image file. Oke, mari kita mulai di part 1. Kita prepare komputer, sudah ya guys. Terus yang kedua itu kita download si VirtualBox. Kita disuruh ke link ini. Nah, nanti kalian download di sini. Kalau sudah, dibuka saja si VirtualBox-nya. Nanti langsung berbentuk aplikasi seperti ini, Oracle VirtualBox Manager, berbentuk software. Lalu lanjut. Oops. Nah, yang kedua, kita download si virtual machine. Sudah ada di link ini. Nah, nanti download yang Cybersecurity Essential Virtual Machine for Intel or AMD CPUs. Yang ini. Nah, kalau sudah, filenya itu sekitar 2,8 GB, jadi itu lumayan memakan waktu. Oh, filenya itu about 5 GB, jadi itu lumayan memakan waktu. Jadi saya sudah download sebelumnya. Lanjut, kita import the virtual machine into the VirtualBox inventory. Caranya itu, open the VirtualBox, terus klik file, dan import appliance. Kita pencet yang logo ini. Terus, nah, masukin si Cyber Security Lab tadi. Next. Nah, di sini ada MAC address-nya itu diganti sama generate new MAC addresses. Ini diganti dengan yang ini. Finish. Dia lagi mengimport, guys.
lumayan memakan waktu sekitar 3 menitan, 2 menitan, 3 menitan. Sedikit lagi. Ya, selesai. Nah, kita bisa lihat di sini si virtual machine ini dimasukkan ke VirtualBox yang ada di kiri. Terus start the CSE LABVM virtual machine and login. Kita lanjut aja, pencet start button ini. Oh, yes. Loading lagi. Wow, nah. Keluar seperti ini, guys. Ini kayak masih loading. Oke. Lanjut. Si virtual machine ini langsung otomatis login dan load ke desktop. Kita lanjut aja, pencet. Nah, di sini ada CSOS Home, terus ada Gcrypto, Wireshark, Terminal, Firefox, Web Browser, dan Keyboard dan DPI Scanlink. Nah, si CSOS Home ini tuh buat directory for the user, terus si DPI Scanlink itu buat shortcut. Terus Firefox web browser seperti yang kita ketahui itu untuk internet browser buat kita nge-search something. Lalu ada Gcrypto. Mana ini? Ini tuh buat kriptografi sama Cryptanalysis tools. Terus ada keyboard, ini tuh buat mengedit, setting keyboard layout. Lalu ada terminal. Nah, ini buat command line access dan Wireshark. Lanjut, kita membuka terminal application. Di sini kita tulis IP address. Enter. Oke, kelihatan. Nah, kita ditanya what is the IP address assigned to your virtual machine? Di sini kita mendapat dua ya guys, yaitu ada loopback dengan IP address-nya itu 127.0.0.1/8. Kita tulis dulu ya. Boleh. Tulis aja deh. Loopback 127.0.0.1/8. Yang kedua ada si Ether yang IP address-nya itu 10.0.2.15/24. Ether 10.0.2.15/24. Oke, lanjut. Locate and launch the web browser application. Kita membuka si web browser ini, Mozilla Firefox. Terus bisakah kamu menavigasi ke favorite search engine? Aku mau coba untuk search si Wikipedia.
Bisa ya guys. Lanjut coba YouTube. Oke, ini bisa. Coba ya, apa ya? Oke, ini bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Nah, ini yang aku suka. Jadi ini bisa beroperasi sebagaimana mestinya. So, we will answer yes. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk shutdown si CSE ini. Caranya kita close dulu semua aplikasi di sini. Terus pencet file di kiri atas, lalu close. Nah, ini ada 3 pilihan. Ada save the machine. Save the machine state. Terus then the shutdown signal. Dan terakhir ada power off the machine. Nah, kita coba untuk yang kita coba untuk yang save the machine state. Jadi ini tuh kalau udah di shutdown terus kita masuk lagi, itu tuh bakal melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Jadi ini aku pencet yang ini. Nah, selesai. Nah, dari step ke-5 sampai step ke-7, itu tuh sebenarnya tuh sama aja karena di dalam si cyber security ini kan disuruh kayak import security workstation virtual machine and login. Nah, itu tuh udah termasuk ke dalam ini. Karena di sini kita juga tahu kalau misalkan ini tuh udah termasuk dengan CSE LAB VM, Security Workstation, CyberOps, sama Cisco. Jadi itu stepnya bakal sama aja. Kayak yang sudah kita lakukan. Oke. Oh, lanjut. What are the advantages and disadvantages of using a virtual machine? Nah, dengan virtual machine, kita bisa menguji aplikasi atau sistem operasi baru tanpa mempengaruhi si machine host ini. Nah, kita juga dapat menyimpan status mesin saat kita juga dapat menyimpan si machine status ini saat kita menutup si virtual machine ini. Nah, jika kamu memiliki trouble, kamu bisa memilih opsi buat mengembalikan si virtual machine ini ke kondisi yang disimpan sebelumnya. Nah, jadi tuh bakal men-save kegiatan kita yang sebelumnya. Tapi kekurangannya itu, si virtual machine ini memerlukan banyak sumber daya hardware, kayak hard drive, RAM, sama si daya penyimpanan, daya pemrosesan. Oke. Alright. Sekian dari saya, sampai bertemu di lab selanjutnya. Terima kasih.